Pasca penangkapan pelaku dan penggerebekan lokasi kamar kos tempat pelaku menyimpan bom di Bintara, Bekasi, Jawa Barat, suasana kembali normal. Baju berwarna hitam milik pelaku diduga akan digunakan saat bom bunuh diri saat masih tergantung di kamar. Inilah bangunan kos-kosan berlantai 2 yang ditempati terduga teroris di Jalan Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga Senin sore, suasana berangsur normal, namun garis polisi masih terpasang di lokasi. Seluruh penghuni kos dilarang menempati kamar hingga izin dari polisi keluar pada Selasa hingga Rabu lusa. Ya, suasana sudah aman kondusif. Adapun penghuni juga sudah mulai masuk. Adapun penempatan, kemarin saya dapat informasi dari Kapolsek, besok baru akan dibuka resmi. Masing-masing penghuni akan menempati tempatnya masing-masing. Barangkali itu, Pak. Sementara itu kondisi kamar 103, kamar terduga teroris sekaligus tempat bom ditemukan, terlihat tembok rusak berat akibat ledakan, termasuk barang-barang di dalam kamar. Sebelumnya polisi terpaksa melakukan peledakan di lokasi. Di dalam kamar juga ditemukan baju hitam milik pelaku yang masih tergantung. Diduga baju inilah yang akan dipakai pelaku saat melakukan rencana bom bunuh diri. Rencana itu berhasil dicegah dan digagalkan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Nukurniawan, TV One mengabarkan. Ya, TV One memiliki video pengakuan Dian, salah satu tersangka dalam kasus teror bom Bekasi. Video ini direkam sebelum Dian ditangkap Densus 88 anti teror. Sebelumnya, Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan sejumlah bukti rencana teror bom yang dilakukan kelompok ini. Ya, Iwan, gimana kalian bisa... Sebuah video rekaman yang berisi ajakan Dian, salah satu tersangka dalam kasus teror bom Bekasi, diperoleh redaksi TV One. Video dengan durasi singkat diperkirakan direkam oleh seseorang sebelum dan tertangkap oleh Densus 88 anti teror Polri. Ya, Alhamdulillah, saya di sini ingin menyampaikan suatu pesan untuk kalian semua, khususnya untuk para singa-singa di Indonesia. Ya, Iwan, sampai kapan kalian tidur di sini? Video ini diduga direkam sebelum Dian dan kelompoknya merencanakan melakukan aksi teror. Namun Dian dan 2 orang lainnya keburu ditangkap polisi. Polisi menangkap 3 orang di 2 tempat terpisah terkait bom yang ditemukan di Bintara Jaya 8, Bekasi, Jawa Barat. 2 orang di antara mereka merupakan pasangan istri. Mereka adalah 2 lelaki, NS dan AS, serta seorang perempuan, DYN. Menurut pihak berwenang, Densus telah membuntuti NS dari Solo ke Jakarta. NS menjemput DYN yang membawa sebuah kardus di Pondokopi, Jakarta Timur. Mereka kemudian membawanya ke kantor pos di Bintara. Polisi kemudian membongkar kardus dan menemukan surat wasiat DYN untuk orang tuanya. Sementara ketiga pelaku melanjutkan perjalanannya ke kontrakan di Bintara Jaya 8. Namun hanya DYN yang turun sambil membawa ransel, sedangkan kedua lelaki meninggalkan kontrakan. Densus menangkap AS dan NS di bawah jembatan layang di Kalimalang. Sementara DYN dibekuk di kamar 104 dengan bom berbobot 3 kg. Densus 88 anti teror menggeledah rumah kos terduga teroris KF, mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Solo yang telah ditangkap di Ngawi, Jawa Timur. Tim Densus 88 pun menyita puluhan liter cairan kimia, laptop, penanak nasi, dan sejumlah buku. Tim Densus 88 anti teror bersama jajaran Polresta Solo dan Polres Sukoharjo menggeledah rumah kos di Keputran Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Rumah kos ini ditempati terduga teroris KF, seorang mahasiswa di Solo yang ditangkap minggu kemarin di Ngawi, Jawa Timur. Dalam penggeledahan yang berlangsung hampir 3 jam ini, tim Densus 88 berhasil mengamankan puluhan liter cairan kimia, laptop, penanak nasi, kabel, dan beberapa buku.
ya apa ya istilahnya bahan-bahan apa itu kimia banyak sekali. Dan di dalam mana Pak? Di kamar itu ada. Tempatnya di apa, di kardus atau di apa gitu? Oh itu jejer tapi saya nggak tahu ini apa, cairan itu semuanya. Kondisi kamar nggak tahu Pak ya? Nah, orangnya nggak ada semua Pak. Barang bukti dari hasil penggeledahan selanjutnya dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Ada laptop, kemudian memang ada beberapa botol cairan. Kita belum tahu itu isinya apa karena perlu penyelidikan lebih lanjut ya. Saya itu Berapa liter dan sekitar ya, Puluhan ada. Ya perkiraan karena lumayan banyak ya, mungkin sekitar 20 liter ke atas lah. Menurut pengelola rumah kos, KF dikenal dengan sosok yang baik dan baru 3 bulan menempati rumah kos yang dikelolanya. Baru 3 bulan di tempatnya saya. Dulunya pindahan dari kontrak. Dia tadinya kontrak habis, terus pindah tempatnya saya. KF diduga menjadi salah satu perakit bom 3 kg yang disimpan dalam penanak nasi. KF diduga anggota kelompok teroris yang berencana akan meledakkan bom di Istana Negara. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin dan Effendi Rois, TV One mengabarkan. Sementara itu, polisi masih menjaga rumah Hafid Fatoni yang ditangkap Densus 88 anti teror di Ngawi, Jawa Timur. Meski diduga terlibat jaringan teroris, warga menyatakan tidak ada hal yang mencurigakan dari sosok Hafid. Sejumlah anggota polisi masih melakukan penjagaan di rumah Hafid Fatoni di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Jawa Timur. Selain penjagaan, garis polisi juga terpasang di sekeliling rumah terduga teroris tersebut. Hingga saat ini polisi masih meminta keterangan dari tetangga dan keluarga Hafid Fatoni. Para tetangga menyatakan bahwa selama ini tidak ada hal yang patut dicurigai dari Hafid Fatoni. Namun mereka mengakui bahwa Hafid bersifat cenderung tertutup. Ia juga dikenal rajin sholat berjamaah di masjid. Setahu saya itu anaknya itu juga aktif dalam, kalau di masjid setiap 5 waktu itu kelihatan ada di masjid itu. Anak itu menurut pandangan saya itu juga aktif dalam masjid ini. Hafid Fatoni ditangkap oleh anggota Densus 88 tak jauh dari rumahnya pada hari Minggu. Penangkapan disusul dengan penggeledahan rumah keluarga Hafid. Dalam penggeledahan, aparat menyita sejumlah benda mencurigakan. Polisi menyatakan bom panci yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat merupakan hasil rakitan Hafid. Bom tersebut dinyatakan akan diledakkan di ibu kota. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Tim Gegana meledakkan bahan pembuat bom yang disita dari rumah Hafid Fatoni terduga kasus terorisme. Bahan itu merupakan salah satu materi bom yang sama dengan bom panci di Bekasi, Jawa Barat. Tim Gegana Satbrimob membawa sejumlah bahan peledak berkategori daya ledak tinggi ke lapangan Detasemen C, Pelopor Polda Jatim di Madiun. Bahan-bahan tersebut disita dari rumah tersangka teroris Hafid Fatoni di Ngawi pada hari Minggu. Bahan-bahan peledak tersebut diantaranya adalah triaceton triperoxide. Bahan kimia ini disebut memiliki daya ledak tinggi. Meski kasusnya sedang dalam penanganan Densus 88, polisi memutuskan untuk memusnahkan bahan yang dinyatakan ditemukan di rumah Hafid. Pemusnahan dilakukan dengan cara diledakkan. 2, 1, 0. Ini termasuk high explosive, ya. Jadi rekan-rekan juga tahu sendiri ledakannya, ataupun nanti kalau itu sudah dalam bentuk bom, ya, bom jadi dalam bentuk sudah ada casingnya ataupun ada isiannya, akan lebih dahsyat lagi mungkin untuk efek ledakannya.
Polisi menyatakan bahan yang diledakkan tersebut berjumlah 1,3 ons. Bahan baku bom rakitan yang diledakkan juga masih basah dan dalam proses pengeringan. Sedangkan bahan-bahan lainnya dibawa ke Jakarta sebagai barang bukti. Dari Madiun, Jawa Timur, Muhammad Ridwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, bom panci ini menjadi modus baru aksi terorisme yang dilancarkan jaringan teroris pimpinan Bahrun Naim. Sebelumnya, bom panci ini telah sering dijadikan alat serangan oleh terorisme di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat pada bulan September lalu. Tim Densus 88 Anti Teror Polri menemukan sebuah bom panci di kamar 104, sebuah rumah di perumahan Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Bom panci menjadi modus aksi terorisme yang dilakukan jaringan jamaah Ansar Khalifah Daulah Nusantara yang dipimpin Bahrun Naim. Panci yang digunakan adalah panci bertekanan atau yang biasa disebut panci presto. Polisi menyatakan para pelaku merakit bom tersebut dengan arahan Bahrun Naim yang diberikan melalui telegram. Bom tersebut tergolong berdaya ledak tinggi di atas 4.000 km per detik.